Hi guys, my name is Ryan Sumadi and welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngobrol tentang asuransi dan apakah BPJS cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian semua. Jadi guys, sebenarnya apakah itu asuransi? Well, asuransi itu hanya seperti sebuah safety net di dalam atraksi, for example, Flying Fox, ataupun seperti sekoci dan pelampung di dalam sebuah kapal pesiar seperti Titanic. Jadi guys, sebenarnya BPJS itu adalah sebuah program dari pemerintah yang diseluruhkan kepada rakyat, which is a very good program actually. Dan banyak dari kita itu memiliki BPJS. BPJS itu dapat diberikan oleh company kita, ataupun kita beli sendiri dengan subsidi oleh company. Apakah itu cukup untuk diri kita sendiri? Well, itu sesuai dengan kebutuhan kita semua. Nah, BPJS itu memiliki beberapa kelas juga, dan tentunya kita dapat memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Namun ketika kita pergi ke rumah sakit manakah yang akan kita kunjungi? Yang pertama, yaitu rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah. Well, whichever you choose, kamu pasti akan diperlakukan sesuai dengan kriteria yang kamu miliki. Antara kamu bayar sendiri, ataupun kamu pakai BPJS, ataupun kamu pakai asuransi swasta. Nah, jika kamu menggunakan BPJS, perlakuannya tentu berbeda dengan orang yang bayar sendiri, karena BPJS adalah program pemerintah yang, well, boleh dikatakan lebih kurang diprioritaskan dibandingkan dengan bayaran sendiri ataupun pembayaran oleh asuransi swasta. Nah, ngerti ya teman-teman? Karena harganya yang kita bayar ke BPJS itu tidak akan sebanding dengan apa yang kita bayarkan ke asuransi swasta ataupun dari kantong kita sendiri. Jadi guys, which one is more important? Your health or your possession? Diri kamu sendiri atau barang yang kamu miliki? Kalau kamu membeli asuransi untuk motor kamu atau mobil kamu, kenapa diri kamu enggak? Gue ngerti banyak dari kita itu sebenarnya ngerti konsepnya asuransi. What is insurance and why it's important? Tapi kenapa kita tidak membeli? Well, gue bisa kasih beberapa reasons. Satu, well, gue merasa gue nggak butuh sekarang. Kedua, gue nggak cukup uang untuk membeli asuransi. Yang ketiga, premi mahal. Yang keempat, BPJS aja udah cukup, gue diberi insurance dari company. Dan yang terakhir itu adalah, toh gue nggak pernah sakit, gue merasa gue sehat-sehat aja. Guys, pikirin, di masa pandemi ini, corona tidak memilih siapapun yang akan diserang oleh corona. Bisa saja kita orang-orang yang sehat dan tiba-tiba jatuh sakit. And it's very important for us to know how much we will spend di rumah sakit jika kamu sakit. Seperti halnya di Columbia Asia. Columbia Asia di Medan mengatakan bahwa satu orang yang sakit dapat di-charge up to 100 million rupiah, 100 juta rupiah hanya untuk pengobatan corona. Kalau di Jakarta ada juga yang sampai ratusan juta, guys. Jadi, if you have that much money to spend, then you don't need to buy insurance, right? You nggak butuh untuk beli insurance. Tapi, bagi kita-kita yang merasa, gue masih perlu kerja, gue masih perlu uang savings gue, toh uang simpanan gue ini nggak bakal kepake kalau misalnya gue bayar insurance. Dan semua bills rumah sakit gue akan di-cover oleh insurance. Nah guys, kita harus mengerti sebenarnya pentingnya asuransi itu apa. Jadi guys, kita itu sudah kerja begitu keras untuk membeli barang yang kita ingini, ataupun membahagiakan orang tua kita, mengajak mereka jalan-jalan dan sebagainya. For example, lu mau beli sebuah mobil untuk papa mama kamu. Assume Kijang Innova, 300 juta. Lu udah save up nih untuk bayar DP-nya. Misalnya 100 juta. Tiba-tiba ada kemalangan dan kamu butuh uang tersebut untuk membiayai rumah sakit atau membiayai apa-apa. Dan lu punya saving udah habis. Kepake gara-gara biaya rumah sakit itu doang. Bayangin guys, jika kamu bisa save up sepertiga aja deh dari apa yang kamu saving. Misalnya, kamu save sebulan itu 1 juta sekarang. Kamu pakai 300.000 untuk beli asuransi untuk membiayai jika ada terjadi apa-apa. 700.000 lagi kamu simpan. Meskipun uang tabungan kamu tidak akan sebesar jika kamu simpan semuanya. Misalkan 100 juta harusnya tadi kamu cuma simpan 70 juta. Dan 30 juta itu kamu pakai untuk bayar premium asuransi. Tapi ketika terjadi kemalangan, kamu tidak menggunakan apapun dari uang saving kamu. Kamu still have 70 juta, 70 juta dolar. Rupiah maksud gua lo bro. Jadi guys, assuming lu beli premi dengan harga 30 juta yang bisa meng-cover lu punya biaya rumah sakit sebesar 100 juta ataupun 200 juta, menurut kamu worth it apa enggak? Sekarang ini di dalam dunia asuransi sedang
memiliki banyak sekali produk-produk asuransi yang bagus. Gue sendiri merasakan manfaatnya guys. Asuransi itu dengan umur gue yang masih muda, kita dapat membeli asuransi mulai dari dini dengan premium yang lebih murah. Jika kamu bisa untuk menabung sedikit dan menyisihkan sedikit dari uang tabungan kamu untuk membeli produk asuransi apapun itu yang dapat membantu keluarga kamu jika ada terjadi masalah ataupun apapun, belilah. Kenapa? We never know what will happen in the future. Sebuah quote yang gue paling ingat yaitu, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. So guys, kita back to our topic, yaitu apakah BPJS itu cukup? Well, kita tahu bahwa company memberikan BPJS untuk para karyawan mereka. Perbandingan antara asuransi swasta dengan asuransi BPJS adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai dari sisi pelayanan. Of course, kalau kamu bayar sendiri, kamu akan dilayani dengan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan BPJS. Kedua, masa tunggunya. Kamu harus membutuhkan sebuah surat rujukan untuk ke rumah sakit dari BPJS supaya kamu dapat dirawat di rumah sakit. Jika kamu menggunakan asuransi pribadi, kamu dapat directly go to the hospital and ngomong sama orangnya, dan kamu dapat dijamin masuk dalam rumah sakit dan dapat ditindakan secara langsung. Dan yang terakhir yaitu dengan tipe kamarnya. Of course, kalau kamu beli BPJS dengan menggunakan BPJS, pelayanan kamarnya tidak akan sebanding dengan kamu menggunakan asuransi pribadi atau asuransi swasta. Jadi guys, menurut gua personally sih BPJS itu nggak cukup buat gua. Karena apa? Satu, gua itu butuh dokter untuk dapat menangani diri gua secara langsung jika terjadi apa-apa. Yang kedua, gua juga gak mau nunggu dan gua mau memiliki fasilitas yang baik di rumah sakit. Oke, ingat guys, penyakit itu ataupun kemalangan itu tidak dapat menunggu. Apapun yang terjadi, kita ingin secara langsung dan segera diobati agar dapat menjadi sehat kembali. Namun guys, kenapa banyak dari kita itu masih memikirkan kita nggak mau beli asuransi? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pikirkan guys, kita nggak pernah mikir 2 kali untuk minum Starbucks. Kita nggak pernah mikir 2 kali untuk beli boba. Pikirkan berapa kali kamu minum boba dalam 1 bulan. Asumsi kamu minum boba dalam 1 bulan itu, let's say Starbucks 10 kali dalam 1 bulan. Oke, satu cup Starbucks kita pukul rata seperti 50.000. Kali 10 yaitu 500.000. Dengan uang 500.000 tersebut, kamu bisa simpan dan kamu bisa tabung ataupun beli asuransi untuk sesuatu yang kita tidak tahu akan terjadi. Misalnya nih guys, mikirin, lu lagi naik sepeda, lagi goes nih ceritanya, terus lu lihat lubang, terus lu nggak bisa ngelak dong, lu nabrak lubang, lu jatuh, ya kaki lu patah, gimana dong dok? Masuk ke dokter bilang, ya udah gua pasangin pen deh, 15 juta. Lu mau nggak bayar 15 juta? Mau perbaiki sepeda lu 10 juta. Lu mau perbaiki kaki lu 15 juta. Totalnya 25 juta guys. Gimana kalau lu serahin biaya pengobatan kaki lu itu ke asuransi? Lu cuma perlu keluar 10 juta dong. Well, paling lu bayar premi asuransi per bulan. Right? Jadi guys, pikirkan, apa yang lu butuhkan? Apakah kamu butuh kesehatan kamu? Ataupun possession kamu? Atau minum Starbucks atau boba tiap hari? Think about it. Untuk kalian yang memiliki pertanyaan, kalian boleh tulis di bawah di komen, ataupun kalian bisa chat di bawah ke link tree gua, and I will be very happy to share with you guys financial planning, ataupun kalian ada memiliki question apapun, kalian boleh nanya. Okay? Please don't forget to like, share ke teman-teman kamu yang membutuhkan, dan subscribe. Thank you. I'll see you in the next video.